belum 100%. Shalom Francis. Shalom, puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Sungguh senang sekali kita bersyukur sebab hari ini Tuhan berikan anugerahnya luar biasa bagi setiap kita. Amin. Siap beribadah pada siang hari ini? Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Ya Bapa, kami datang Tuhan dalam kerinduan kami. Kami haus akan-Mu Tuhan. Biarlah ibadah kami pada siang hari ini Tuhan, Kau sendiri yang memberkati kami. Engkau penuhi kami, Kau jamah kami Tuhan. Dan sementara kami menyembah, kami meninggikan nama-Mu, ada kuasa Tuhan turun atas setiap kami. Ada kesembuhan yang terjadi, ada pemulihan yang terjadi. Oh Jesus, dimuliakanlah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kami datang Tuhan.
Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Sungguh kau hebat, sungguh kau hebat, kau ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku,
yang siap lebih lagi memuji Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Beri kemuliaan sekali lagi buat Tuhan kita. Setiap kita percaya bahwa kita bisa lakukan perkara yang besar karena ada Tuhan di dalam kita. Amin. Tidak perlu takut, nggak perlu lihat dunia ini kayak gimana. Yang penting ada Tuhan dalam hidup kita. Amin. Katakan, you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible to you. Blindness is open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. Amen. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Not gonna live by what I see. Not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. To you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I'm living by faith. Nothing is impossible. Katakan, I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. Ini iman kami Tuhan. I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. To you, I can do anything. I can do all things. It's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible to you. I can do anything. I can do all things, 'cause it's you give me strength. Nothing is impossible to you. Blind eyes are open, strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe.
di atas buat Tuhan kita. Sebab di dalam nama Tuhan ada kuasa. Mari nyalakan api Tuhan. Serahkan haleluya. Yesus pemenang, nama Yesus jawaban. Katakan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi namanya, suka ajaib namanya. Roh Kudus membakar setiap naikkan hujan mujizat terjadi. Menggali kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Ajaiban terjadi, keajaiban terjadi di tempat ini. Serahkan haleluya. Takkan berhenti, berlari sampai akhir. Suka tinggi, suka ajaib nama Tuhan. Yes. Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh oh we oh oh. Ajaiban terjadi. Kita masih bertepuk tangan di atas buat Tuhan kita. Mari kita bernyanyi bersama buat Tuhan. Haleluya. Oh we oh 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 we oh oh. 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 Biarlah musik memuji Tuhan, sebab nama Tuhan begitu dahsyat. Haleluya. Roh Kudus membakar setiap hati. Naikkan hujan mujizat terjadi. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh 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 we oh oh oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh we oh 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 we oh oh. Ajaiban terjadi. Biarlah keajaiban terjadi di tempat ini. Bagi kita yang percaya, sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Berikan tepuk tangan yang terbaik sekali lagi buat Tuhan kita. Haleluya jemaat Tuhan. Bro and sis boleh dipersilahkan duduk kembali. Kita akan saksikan
terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah kerinduan kami. Kami bisa terhubung dengan Tuhan, satu anugerah yang begitu luar biasa yang
tidak bisa dinikmati oleh semua orang. Tapi Engkau pilih kami jadi pribadi-pribadi yang istimewa, yang spesial. Bukan kuat gagah kami, bukan kecakapan kami, tetapi semata-mata karena anugerah-Mu. Karena itu kami pastikan kami juga mau terus terhubung dengan firman Tuhan, terhubung dengan kebenaran-Mu, yang gak lain juga adalah Tuhan sendiri. Dan itu urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Kami siap dengarkan firman-Mu. Kita yang siap bersama kita katakan amin, haleluya. Mari kita deklarasikan 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa, aku percaya firman-Mu dapat merubah seluruh hidupku, aku percaya firman-Mu adalah Tuhan sendiri, aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Yesus, amin. Oke, silakan duduk Bapak Ibu. Kita baca firman-Nya Matius 1 ayat ke 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Saya 1, Bapak Ibu 2, 6 bersama-sama. Demikian firman Tuhan. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Saudara, 2, 3. Tiga Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Peres memperanakan Hezron, Hezron memperanakan Ram. 4. 5 Salmon memperanakan Boas dari Rahab, Boas memperanakan Obed dari Rut, dan Obed memperanakan Isai. 6 bersama 2, 3. Isai memperanakan Raja Daud, Daud memperanakan Salomo dari istri Uriah. Katakan amin. Ya, bisa lihat dulu, disapa dulu sebelahnya, katakan shalom. Iya, ya. Kasih senyuman yang terbaik dong. Wah, luar biasa. Saya sangat bersuka cita kembali bisa ada di depan Bapak Ibu semuanya. Puji Tuhan, masih dalam tema tahun Amanat Agung, the year of the great harvest. Katakan bersama saya, tahun amanat agung. Ya, jam-jam segini ini jam-jam yang sangat kritis biasanya. Ya, makanya saya mau mengajak saudara untuk sedikit interaktif. Jangan terlalu pasif. Biasanya kalau udah pasif matanya makin menyipit. Dan kalau udah menyipit hilang dari peredaran. Nah, Bapak Ibu, hari ini saya menyampaikan sesuatu yang sangat berguna tentunya buat kehidupan kita, bukan hanya buat pertumbuhan rohani, tetapi juga buat pertumbuhan di dalam keseharian kita. Apakah yang didengar yang belakang bisa dengar suara saya? Jelas ya? Vergi bisa ya? Oke, yang paling belakang bisa. Sampai mana tadi? Berguna ya, berguna buat bukan hanya pertumbuhan rohani kita, tetapi juga pertumbuhan di dalam kehidupan keseharian kita. Judulnya hari ini adalah Divine Connection. Katakan bersama saya, Divine Connection. Oke, sekali lagi 2, 3. Divine Connection. Nah, artinya adalah secara hurufiah koneksi ilahi atau hubungan ilahi. Nah, tentunya nanti akan saya jelaskan apa sih maksudnya. Nah, memasuki bulan September tahun lalu, itu gembala kita ngasih tahu bahwa bangsa Yahudi itu merayakan Imlek, saudara, atau tahun baru, saudara. Ya, tahun barunya tahun 5786.
Kita tahu bahwa bangsa Israel itu jamnya Tuhan. Pergerakan yang terjadi di bangsa itu merupakan tanda-tanda Tuhan bekerja. Kalau dikatakan 5786, 86, 8 itu P, 6-nya adalah Vav. Katakan bersama saya P Vav. P artinya adalah mulut, saudara. Artinya adalah suara. Artinya adalah perkataan. Orang Tangerang bilangnya bacot, saudara. Ya. Nah, kita harus hati-hati karena perkataan ini menentukan kehidupan kita. Amsal 18 ayat 21. Di sana dikatakan hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang menggemakkannya, dia akan memakan buahnya. Pertanyaannya, buah apa yang kita ingin nikmati? Tergantung dari perkataan kita. Mau manis, mau asam, mau pahit, mau sepet. Nah, itu tergantung dari perkataan kita. Kalau di dalam kitab Yakobus dikatakan bahwa lidah ini walaupun dia kecil, tapi dia bisa menentukan ke arah mana kapal itu akan melaju. Demikian juga di dalam kehidupan saudara dan saya. Lidah ini kecil, tapi lidah ini bisa menentukan kemana kita akan menuju. Akan itu kita harus benar-benar jaga. Katakan bersama saya mau jaga bacot saya. Lihat kiri kanannya, jaga bacot lo gitu. Nah, di dalam dunia modern sekarang ini, perkataan itu enggak hanya perkataan yang verbal, tetapi juga perkataan-perkataan yang kita input di media sosial kita. Ya, entah yang bersuara ataupun yang tidak bersuara. Karena hanya persoalan 2 kalimat, saudara. Kita bisa lihat baru-baru ini seseorang mengalami sesuatu yang gak enak. Cukup aku saja yang WNI, anakku WNA. Ya, cuma dua kalimat ya. Cukup apa? Anakku saja, nggak baca koran ya. Nggak dengar berita. Cukup anakku saja yang WNI. Cukup aku saja yang WNI. Ngomong gitu doang, dihujat sama bukan orang sekampung, tapi orang Indonesia menghujat. Dan bukan hanya dihujat, hanya perkataan 1 kalimat, saudara, 7 miliar keluar. 7 miliar ditagih. Artinya betapa pentingnya kita jaga mulut kita. Katakan bersama saya sekali lagi, saya mau jaga bacot. Lihat kiri kanannya, jaga bacot lo. Ya, yuk termasuk yang kita ketik, kita masukkan medsos, kita rekam. Itu juga harus kita jaga karena akan sangat menentukan kehidupan kita ke depan. Nah, kalau kita lihat satu lagi adalah valve, artinya adalah patok, kait, pasak atau paku. Situ dikatakan ini juga melambangkan kalau kita bicara tentang paku bahwa disaliblah Yesus, disaliblah. Di sanalah Yesus tersalib, saudara. Nah, karena ketika Yesus tersalib di kayu salib, sesuatu yang begitu luar biasa terjadi. Dan dia mati di sana. Tabir bait suci terbelah jadi 2. Saudara dan saya yang tadinya enggak punya akses untuk memasuki ruang Maha Kudus. Karena dalam zaman perjanjian lama, hanya seorang kepala imam, itu pun setahun sekali mereka bisa memasuki ruang Maha Kudus.
Tapi kita bersyukur bahwa karena kematian Yesus, saudara dan saya, kita memiliki akses untuk kita bisa memiliki satu hubungan langsung dengan Tuhan. Kita bisa memasuki ruang maha kudusnya. Dan inilah yang memungkinkan terjadinya divine connection. Katakan divine connection. Ya, siapa yang bersyukur kita bisa memasuki ruang maha kudus. Wah, luar biasa ya. Yang lain gak bawa tangan. Apa tangannya berat, saudara? Apa frozen shoulder. Ya, siapa yang bersyukur kita bisa memasuki ruang maha kudus. Luar biasa. Bukan setahun sekali, tetapi setiap saat kita bisa memasuki ruang maha kudus. Nah, kalau ngomong divine connection, kita enggak hanya bisa masuk dalam hadirat Tuhan. Kalau kita bicara tentang divine connection adalah cara Tuhan untuk menyatakan kebaikannya melalui pertemuan yang diatur oleh Dia. Ya, Tuhan memberikan kesempatan-kesempatan atau hubungan-hubungan bukan hanya dengan dirinya, tetapi antar sesama juga Tuhan bisa melakukan itu. Yang membuat saudara dan saya, kita bisa menggenapi destiny kita atau tujuan hidup kita. Ya, kalau saudara berkata, Pak, kok saya biasa-biasa aja hidup. Kita akan belajar hari ini dari orang yang bukan umat perjanjian, tetapi tadi kita sudah baca. Kok mereka dipilih Tuhan, bahkan mereka itu bisa menjadi nenek moyangnya Tuhan kita Yesus Kristus. Artinya kalau Tuhan bisa melakukannya buat mereka, Tuhan yang sama bisa melakukannya buat saudara dan saya. Jangan pernah berpikir bahwa saudara orang-orang yang terpinggirkan. Jangan pernah berpikir bahwa saudara orang-orang yang gak berguna. Jangan saudara berpikir bahwa saudara orang-orang yang tidak diperhitungkan. Tuhan kita, Dia tetap punya rencana yang baik, rencana yang indah buat kehidupan kita. Katakan amin. Amin, saudara. Nah, saya bersyukur baru khotbah udah dikasih tepuk tangan. Artinya semakin semangat saya nih. Wah, apa tepuk tangan supaya nggak ngantuk tadi ya? Nah, saudara ya, kita mau belajar dari 3 pribadi yang luar biasa. Kalau di dalam Alkitab kita bisa melihat bahwa Tuhan itu mempertemukan seseorang dengan orang lain untuk tujuannya sendiri. Dan supaya pribadi tersebut mengalami satu kehidupan yang maksimal. Kalau kita baca Yusuf, dia dipertemukan dengan satu pribadi bukan di tempat yang indah yang luar biasa, tetapi dalam satu penjara. Dia dipertemukan dengan seorang juru minum yang akhirnya pertemuan itu bisa membawa Daud ke sebuah istana yang megah, di mana nantinya Yusuf memerintah. Nah, kita juga bisa melihat bahwa Elia dan seorang janda Sarfat ada hubungan simbiosis mutualisme. Elia yang lapar, janda Sarfat yang mengalami satu tinggal nyawanya tinggal ada di segenggam tepung. Tetapi kita lihat pertemuan itu membuat janda di Sarfat itu terpelihara selama masa kekeringan. Dan saya terlalu yakin dimanapun saudara ada saat ini, apapun yang kau alami saat ini, Tuhan kita bisa menyatakan kebaikannya. Untuk apa? Menggenapi, membawa kita masuk dalam destiny hidup kita. Sehingga kita jadi pribadi-pribadi, bukan pribadi yang biasa-biasa, tetapi pribadi yang diubahkan Tuhan. Paling tidak dalam kehidupan saya ada 3 pribadi yang membuat saya bisa sampai seperti ini. Yang pertama adalah pacar saya yang membawa saya ke rumah Tuhan. Dulu pakai juru solin, saudara.
Tai Chi terus, tapi sekarang sudah berubah. Dengan tangan terangkat memuji dan memuliakan Tuhan. Dia adalah istri saya sendiri. Sayang dia ada di bawah. Tapi tadi saya sudah katakan, wah pasti sore makan enak nih saudara. Yang kedua adalah bukan karena dia bos saya, saudara, tapi saya juga terinspirasi memasuki dunia pelayanan karena seorang anak konglomerat yang segalanya ada, lahir pun di nampan emas, saudara. Semuanya ada, tetapi cinta Tuhannya luar biasa. Dari masih remaja bahkan sampai saat ini. Dia tetap melayani Tuhan dengan kesungguhan yang luar biasa. Bahkan dia pun jadi gembala. Dialah pribadi yang membawa saya untuk bisa saya juga melayani sampai saat ini. Dan satu lagi adalah yang kemarin khotbah di tempat ini. Insinyur Yonatan Wiryohadi, saudara. Kok nggak tepuk tangan? Wah. Kalau kedengaran beliau nggak tepuk tangan, marah beliau. Gembala kita, saudara ya. Kenapa, saudara? Ya. Sampai saat ini saya masih dimuridkan oleh beliau. Pertama kali ketemu tahun 87. Waktu itu saya nganter istri saya jadi tukang ojek, saudara. Belum ke gereja. Karena istri saya adalah salah satu pengurus persekutuan doa. Saya antar sampai depan rumah tempat dia meeting. Hanya itu yang saya lakukan. Dan saya duduk di atas motor. Ketika saya duduk di atas motor, tiba-tiba muncul satu pribadi. Masih kurus, saudara. Tapi kumisan. Dialah Insinyur Yonatan Wiryohadi. Nggak ada senyumnya, cuman manggur doang, saudara. Ya, karena belum jadi gembala, senyumnya masih pelit, saudara. Jangan bilang-bilang ya. Tak gua nggak ada jadwal lagi nih. Ya cuma senyum. Enggak senyum, cuma begini aja, saudara. Dia masuk, saya tetap nunggu di depan. Selesai, kemudian ada perubahan dalam hidup saya. Saya sudah mulai mau mengikuti kebaktian. Ikutlah saya persekutuan doa. Dan makhluk yang tadi, Insinyur Yonatan, ada di sana, saudara. Ternyata dia juga karena pengurus, dia hadir di sana. Berjalan waktu, dia selalu ada di sana. Saudara, setiap saya persekutuan doa, dia ada di sana. Dan akhirnya saya mulai ke gereja rajin dan menikahlah saya. Ketika saya menikah, saya tinggal dalam satu rumah BTN dan satu komplek dengan beliau, saudara. Ya, satu komplek dengan beliau, saudara. Ya. Dan selesai, saudara, saya mau Pak Niko buka gereja yang baru di Tangerang, di bioskop Cimone yang pertama kali. Saya hadirlah ke sana. Dan ketika saya ibadah, dia lihat lagi wajah beliau, saudara. Itu benar-benar dia adalah pribadi yang omnipresent, saudara. Selalu hadir dimanapun, saudara. Di dalam setiap kegiatan rohani. Wow. Ada sekolah orientasi melayani, saudara. Saya ikut, saya pengen belajar, saudara. Dan ketika saya belajar, saya duduk datang paling dulu, saudara. Karena istri saya nggak suka terlambat, saya datang lebih dulu. Dan ketika saya duduk, nggak lama lagi Pak Wiryo juga ada di sana, saudara. Satu kelas dengan saya. Dan kalau nggak ada gurunya, dia yang ngajar, saudara. Ini benar-benar satu pribadi yang hadir terus dimanapun, saudara. Dan sampai sekarang, saya jadi muridnya. Kayaknya beliau bosan lihat saya. Saya bosan enggak? Ya, gue bilang bosan. Nah, saudara, divine connection yang membuat saya tetap cinta Tuhan. Enggak tepuk tangan juga enggak apa-apa. Everything happen in God's timing, and if we keep our faith in God, we will encounter the right people.
Nah mungkin saudara, Pak kok saya nggak pernah ketemu orang yang kayak gitu, yang membawa saya mengalami satu perubahan hidup, ketemunya orang gila mulu. Everything happen in God's timing. Ya kita tunggu, kita minta Tuhan ketemukan aku dengan pribadi yang bisa membawa aku mengalami sampai kepada destiny hidupku. Amin, saudara. Kalau saudara rasa terpinggirkan, terpisahkan dari yang lain, kayaknya nggak berarti hidupmu. Kita mau belajar hari. Tuhan kita adalah Tuhan yang nggak pernah lalai dengan janji. Kita diciptakan di dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, supaya kita hidup di dalamnya. Dan Tuhan mau kita ada di sana. Itu rencana Tuhan. Rencana yang luar biasa. Dia punya destiny bagian kita. Yuk, kalau kata Pak Wiryo kemarin, ada God's factor, ada human factor. Tuhan, dia akan melakukan bagiannya. Saudara dan saya, kita melakukan bagian kita. Yang mau katakan amin. Nah ya, kalau kita bicara koneksi dalam bisnis, kita perlu koneksi, betul ya. Kalau ada koneksi, kayaknya mau ngapain juga gampang, bisnis apa juga gampang. Kalau mau kerja, masuk kerjanya kalau ada koneksi kan lebih gampang, mau promosi juga lebih mudah, saudara. Nah karena itu, yuk kita jaga hubungan ya dengan semua orang. Hiduplah berdamai dengan semua orang. Saya yakin nanti Tuhan punya caranya sendiri, dengan jalan-jalannya yang ajaib, yang akan membawa kita bertemu dengan orang-orang yang luar biasa, yang membuat kehidupan kita semakin hari semakin berubah. Katakan bersama saya, divine connection. Katakan kiri kananmu, damai, 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 gitu ya. Siapa tahu yang sebelahmu nanti, saudara, ya, yang punya istri, mungkin itulah divine connectionmu. Kok nggak? Yang bilang amin menatu. Mungkin divine connectionmu istrimu. Kan kita nggak tahu, ya. Atau suamimu. Ya. Ya jangan bilang, wah, gua keblangsak kawin melu. Jangan, saudara. Amin. Kita bersyukur. Kita dihubungkan dengan orang-orang yang luar biasa. In God's timing. Di dalam waktunya Tuhan. Kita nggak tahu kapan. Ternyata benar dia yang jadi divine connection kita. Makasih buat aminnya. Makasih buat tepuk tangannya. Emang masa-masa kritis antara lapar, pegel. Nah kita mau belajar dari 3 pribadi ini, ya. Apa sih preparation apa? Ya kita lakukan preparation. Kalau kita udah siap, Tuhan yang akan berikan opportunity atau kesempatan itu. Jangan nyerah dengan keadaan. Tuhan punya rencana di balik setiap yang terjadi dalam hidup kita. Matius 1 ayat yang ketiga. Kita lihat, saudara. Saya baca dari ayat 1. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Abraham memperanakan Ishak, Ishak memperanakan Yakub, Yakub memperanakan Yehuda dan saudara-saudaranya. Yehuda memperanakan Peres dan Zerah dari Tamar. Pribadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah Tamar. Siapa Tamar? Tamar bukan orang pilihan Tuhan. Dia bangsa asing, enggak termasuk dalam umat perjanjian.
Tapi namanya tercatat di mana? Di silsilah Yesus. Dia jadi nenek moyang Yesus. Nenek moyang Daud, saudara. Walaupun kalau kita lihat, dia bukan anak perjanjian dan caranya pun salah. Bulan lalu kalau nggak salah, saya pernah cerita tentang satu sinopsis film. Film apa namanya? Perempuan nggak ada yang ke gereja ya. Pembawa sial. Nah, saudara ya, kenapa? Orang yang kawin sama dia mati. Orang yang nikah sama dia mati. Makanya dia dikucilkan. Dianggap perempuan pembawa. Nah, ternyata di Alkitab juga ada satu cerita yang sama. Cerita siapa? Tamar, saudara. Tamar ini menantunya Yehuda. Yehuda punya anak sulung namanya Er. Ketika menikah dengan Tamar, Ernya mati, saudara. Ada hukum levirat dalam bangsa Israel, kalau dia nggak bisa memberikan keturunan, maka adiknya harus menikah dengan dia. Maka adiknya Onan menikah lagi dengan dia, mati juga, saudara. Yehuda mulai berpikir, wah, ini perempuan pembawa sial. Anak gua udah mati 2. Dia masih punya anak satu lagi, Shelah. Makanya nggak dikawinin sama dia. Tapi Tamar dia tahu bahwa Yehuda adalah satu pribadi yang luar biasa. Yehuda adalah umat perjanjian. Makanya dia nggak mau terlepas hubungannya dengan keluarga ini. Dan dia mau terus terhubung dengan keluarga ini. Jangan gunakan caranya. Makanya dia pura-pura jadi pelacur yang nantinya akan berhubungan dengan seorang Yehuda. Jangan lihat caranya, tapi ini mengandung satu kebenaran rohani. Tamar bicara tentang truth, kebenaran yang membuat kita terkoneksi secara ilahi. Tuhan kita adalah Tuhan yang benar. Amin. Yesus adalah kebenaran kita. Karena itu dia juga ingin kita jadi anak-anak yang benar. Dan kita bersyukur kita sudah punya modal bahwa saudara dan saya karena iman kita jadi pribadi yang dibenarkan oleh Tuhan. Tamar, orang luar. Kita udah punya modal. Katakan kebenaran. Tamar artinya adalah pohon korma, kebenaran, kejujuran, kekuatan, keabadian. Kalau kita ingin terkoneksi secara ilahi karena Tuhan kita adalah Tuhan yang benar, kita juga harus hidup di dalam kebenaran. Orang benar kan dicari orang ya. Orang mau bisnis, cari orang benar dong. Cari karyawan, pengen sih dapetnya yang benar. Tapi seringkali dapetnya yang gak benar sudah. Cari jodoh, pengennya kan benar ya. Ya enggak juga gak apa-apa. Gak ada yang jawab. Makanya kalau kita ingin mengalami koneksi ilahi, kita pastikan Tamar bicara tentang, kita bisa belajar dari dia bahwa dia adalah seseorang yang mengejar benih-benih ilahi. Benih-benih kebenaran. Makanya dia kejar Yehuda. Supaya dalam dirinya ada benih kebenaran. Hari ini siapa yang kita kejar? Hari ini siapa yang kita kejar? Itu kalimat nanya ya. Katakan bersama saya. Yesus kau
kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendakmu, ku perlu anugerahmu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. selama ku hidup. Selama ku hidup bagimu. Mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan amin. Yusuf dia hidup benar. Apapun yang dia alami, apapun keadaannya, dia hidup benar. Dan ketika dia hidup benar, kita lihat Tuhan menghubungkan dia dengan juru minum yang akan membawanya ke istana Firaun. Daniel karena dia hidup benar dari remaja, Tuhan mengangkat dia jadi pejabat tinggi, bukan satu raja dalam pemerintahan satu raja, tetapi 3 raja. Nebukadnezar, Belshazzar, Darius. Kenapa? Dicari kesalahannya. Gak ada. Dia hidup benar. Ketika mereka hidup benar, Mazmur 34 ayat 16, mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Siapa yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Orang yang bersih tangannya dan suci hatinya. Amin. Katakan bersama saya mau hidup benar. Ya, bilang sebelahnya, kalau ada orang nyari gua udah ada di jalan yang benar gitu. Katakan bersama saya, kalau ada orang cari, saya udah ada di jalan yang benar. Yuk kita jaga iman kita. Amin. Kita hidup benar aja dah. Dijamin nggak bakalan susah hidup. Aminnya kok susah banget. Ya, pasti Tuhan akan menghubungkan kita dengan pribadi-pribadi yang membuat hidup kita berubah. Yang pertama, tamar. Artinya adalah truth atau kebenaran. Yang kedua, saudara, dalam ayat yang kelima, salmon, ini bukan ikan salmon ya. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Yang kedua siapa? Iya, Sobaria. Yang kedua siapa? Rahab. Katakan Rahab. Ya, bukan bulan Rahab, saudara. Ya. Di akhir zaman ini Tuhan sedang mencari orang-orang yang bisa dipercaya, yang setia, yang bertanggung jawab dengan segala sesuatu yang Tuhan sudah percayakan.
Bos-bos di dunia juga cari orang yang bisa dipercaya. Duitnya banyak, saudara. Nggak mungkin dia bisa ngelola duit triliunan. Makanya dia cari orang-orang yang bisa dipercaya. Tadi saya katakan Tuhan cari orang-orang yang dipercaya. 1 Korintus 4 ayat 2 yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan yang demikian adalah bahwa mereka bisa dipercaya. Bukankah kita hamba-hamba Tuhan? Tuhan mau kita bisa dipercaya. Kalau kita bisa dipercaya, orang yang bisa dipercaya mendapat banyak berkat. Ya, ini tadi ketinggalan satu. Orang benar akan tetap tertanam di pelataran. Ini bicara tentang terus terkoneksi. Yang kedua Rahab, saudara. Bicara tentang trust atau dipercaya. Kalau saudara bisa dipercaya, firman-Nya berkata, bisa mendapat banyak berkat. Ada satu buku yang saya baca, buku Stephen Covey, The Speed of Trust. Satu buku yang begitu luar biasa. Intinya adalah bahwa kepercayaan bukan sekedar moral, tapi juga aset ekonomi yang mempengaruhi kecepatan dan biaya. Kalau kita bisa dipercaya, itu akan memangkas birokrasi. Enak, saudara. Urusan itu gampang. Kalau nggak dipercaya, banyak lika-likunya. Dulu perusahaan tempat saya kerja, minus terus, saudara. Itu susah cari kreditor. Tapi begitu mulai banyak untungnya, makin diberkati, nggak usah cari kreditor itu, bahkan menawarkan dirinya, mempercepat segala urusan. Amin. Nah karena itu yuk kita jadi orang-orang yang bisa dipercaya. Ya, kalau saya ada cerita ya kan, begitu banyak bom di Indonesia, kita masuk ke hotel, masuk ke gedung-gedung tinggi itu dicurigai semua. Kita itu dianggap teroris, saudara. Dulu saya sering ke Hotel Mulia, saudara. Habis banyak bom, itu di depan tuh 3 gerbang buat masuk mobil, saudara. 1 gerbang dijaga 3-4 orang. Begitu masuk langsung diperiksa kolongnya dulu kan, pakai cermin gitu ya. Kayak di sini juga ada kan. Padahal cermin-cerminan itu, saudara. Dilihat ada knalpotnya nggak di mobil. Bahkan dibuka, menghambat, saudara. Buat perusahaan biaya, saudara. Berapa orang? Begitu masuk lobi, ada lagi harus taruh tas. Masuk lagi detektor. 3 orang, saudara. Biaya. Dan buat kita menghambat. Kecepatan terhambat, saudara. Karena kepercayaan. Amin. Nah begitu juga dalam segala urusan. Ketika kita bisnis, kalau kita enggak dipercaya, itu birokrasinya panjang. Tetapi kalau saudara dipercaya, kadang-kadang urusan administrasi itu belakangan, saudara. Ayo jalan dulu. Tuhan pada ngantuk. Katakan trust. Bisa dipercaya. Katakan amin. Wah, saudara. Kalau udah dipercaya, mau apa juga enak, saudara. Biayanya rendah. Gampang. Birokrasi makin hilang. Ada satu lagi buku The Trust Age, dia bilang, David Horsager. Dia berkata, trust not money is the currency of business and life. Kepercayaan, bukan duit.
mata uang kehidupan itu. Kok serius amat sih dengerinnya? Ya, banyak duit kalau nggak dipercaya juga susah. Tapi mungkin duit kita nggak banyak. Tapi kita dipercaya. Saya yakin ke depan akan banyak peluang. Saya yakin ke depan akan banyak terobosan. Saya yakin ke depan ada banyak pintu-pintu yang terbuka. Katakan amin. Yuk, pada yang dekat dulu. Suami-suami, biar jadi pribadi yang bisa dipercaya oleh istri. Kemarin saya khotbah di doa fajar. Ayo udah, kalau mau dipercaya, percayakan ke istri segala sesuatu. Jangan ragu, serahkan duitmu kepada istri. Jeritan ibu-ibu. Katakan haleluya. Wah, kalau kita berani melakukan itu makin sayang sama istri. Percaya enggak? Kan firman-Nya berkata, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Nggak pernah jauh dari bini. Banda gue ada di situ. Katakan yes. Waduh, kayaknya gue dipeluk ibu-ibu keluarnya. Setuju Pak dengan statement Bapak, setuju. Emang suami saya parah. Istri-istri, yuk kalau dikasih kepercayaan, pegang kepercayaan. Setia dalam perkara-perkara yang kecil katanya. Udah dikasih percayaan, shopping mulu. Ya saling percaya satu dengan yang lain. Yang tersinggung katakan amin. Ya, yang pertama siapa tadi? Tamar. Yang kedua Rahab. Tamar artinya kebenaran atau truth. Yang kedua Rahab artinya trust. Amin. Jadi ke depan nggak ada lagi yang nyanyi kau yang berjanji, kau yang ingkari. Ya, jadi nggak ada. Bulan madu hanya mimpi. Nggak ada ya nyanyi gitu. Kok udah jadi istri kamu nggak pernah jalan-jalan lagi sih? Suaminya bilang, kan jodoh nggak kemana-mana katanya. Cicing wae di bumi. Diam aja di rumah. Ya kita saling mempercayai satu dengan yang lain. Kalau yang sama yang dekat juga bisa dipercaya. Sama Tuhan pasti bisa dipercaya. Amin. Belajar dari yang kelihatan dulu, saudara. Mata Tuhan mengawasi kita semua. Ya udah nggak amin juga nggak apa-apa. Pendeta suka ngambek. Ayat 5 yang ketiga, saudara. 5 menit lagi. Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Rahab udah, Boas memperanakan Obed dari Rut. Ini yang ketiga, siapa? Tamar, Rahab. Yang ketiga adalah pribadi siapa? Tamar, orang Kanaan. Rahab, orang Kanaan, bukan orang pilihan Tuhan. Yang ketiga adalah Rut. Dia juga bukan orang pilihan Tuhan. Orang Moab, saudara. Tapi kita lihat ketika suaminya mati, saudara. Naomi mertuanya bilang, pulang ke bangsamu. Tapi apa yang dikatakan oleh Rut, jangan desak aku meninggalkan engkau. Pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ juga aku pergi.
Di mana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Bangsamu, bangsaku, Allahmu, Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana. Dan di sanalah aku dikuburkan. Yang ketiga, persiapan apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa mengalami divine connection. Karena Ruth dia setia. Jarang-jarang mantu mau ngikutin mertua. Perempuan-perempuan lagi. Dari senyum-senyumnya saya tahu setuju dengan saya. Tapi kita lihat betapa setianya Ruth terhadap mertuanya. Wah, saudara. Tadi ini udah ya? Belum ya? Rahab artinya luas lapang, menggambarkan kasih karunia Tuhan yang membuat kita jadi orang-orang percaya. Yang Tuhan mau kita juga jadi pribadi yang Yang ketiga, Ruth, saudara. Kenapa Rahab? Kembali lagi ke Rahab. Bisa dipercaya. Bayangkan dia mempertaruhkan nyawanya demi pengintai-pengintai. Karena dia tahu bangsa Israel bangsa yang luar biasa. Dan bisa dipegang omongannya dengan taruhan nyawanya. Nggak heran dia terhubung dengan bangsa Israel. Yang ketiga, saudara. Ruth bicara tentang kesetiaan. Kesetiaan akan membawa kita dengan sukarela berjalan bersamanya. Seperti Ruth, dia sukarela. Enggak dipaksa. Bahkan dia yang memaksakan diri untuk berjalan bersama Naomi. Ruth artinya adalah teman atau sahabat yang setia. Yang mencerminkan karakternya, yang setia kepada mertuanya. Yang tanpa dia sadari bahwa mertuanya itulah divine connection yang menghubungkan dia dengan Boaz. Nenek moyang Daud. Sehingga Ruth enggak pernah sama lagi. Dia orang Moab yang terpilih. Karena apa? Setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Amin. Firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Mazmur 33 ayat 4 juga berkata, sebab Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. 1 Korintus 1 ayat 9 dikatakan, Allah yang memanggil kamu kepada persekutuan dengan anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Tuhan yang setia. Tuhan kita adalah Tuhan yang setia. Karena itu dia suka dengan orang-orang yang setia. Ketika kita setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya dengan setia, maka Tuhan Allah akan mengangkat engkau. Ada promosi. Engkau akan menjadi kepala, bukan jadi ekor. Tapi ada buntutnya. Kalau engkau setia melakukan firman Tuhan. Yang mau katakan amin. Yuk kita setia. Katakan bersama saya mau jadi pribadi yang setia. Suami-suami yuk setia sama istri. Kok suami enggak amin? Pak jangan ngingetin mulu sih, kenapa? Ya, istri-istri setia sama suami. Amin. Karena kopi aja kalau udah pindah ke lain hati, tinggal kopi kenangan. Berubah namanya, saudara. Jangan sampai jadi kenangan doang. Ya, tapi kita jadi pribadi-pribadi yang setia.
Kesetiaan itu langka. Katakan langka. Bukan nangka. Kesetiaan itu langka. Ya. Di dunia ini, Saudara. Ya. Buktinya apa? Kesetiaan itu langka, Saudara. Buktinya aja, Saudara. Kalau kita lagi susah. Bukan hanya teman yang ninggalin kita. Setan pun lupa sama kita. Kesetiaan langka. Wah, kalau Tuhan lihat menyorot kita. Ini muka-muka yang setia nih. Wajah-wajah yang bisa dipercaya. Katakan bersama saya, sesuatu yang luar biasa akan terjadi. Amin. Contoh lain, di Alkitab ada yang namanya Itai. Jelek ya namanya ya. Itai, emang Itai namanya. Nah, dia ini salah satu tentaranya Daud. Waktu Daud dikudeta sama anaknya Absalom, Daud meninggalkan istananya. Daud bilang sama Itai, kamu kembali ke istana. Tapi Itai menjawab seperti yang dikatakan oleh Rut, demi Tuhan yang hidup dan demi Tuhan hidup Tuanku Raja. Di mana Tuanku Raja? Baik hidup ataupun mati, aku ada di sana. Katakan, itu kesetiaan yang luar biasa. Makanya 3 pasal kemudian, setelah segala sesuatu selesai, Itai diangkat jadi komandan pasukan, promosi. Kenapa? Setia. Saya mau udah makan, saudara udah makan belum? Kalau nggak amin nggak dilanjutin. Jika kita ingin terkoneksi secara ilahi dengan seorang yang punya visi lebih besar, harus menyatukan visi kita dan mengikutinya. Abraham punya visi yang luar biasa besar. Mula-mula Lot ikut Abraham, dan ketika dia terkoneksi dengan Abraham diberkati luar biasa. Tapi kita lihat begitu mulai diberkati, dia memisahkan diri dengan Abraham yang punya visi yang besar. Dia cari tempat yang terbaik. Dia cari lembah Yordan yang hijau, yang ujungnya sampai ke Zoar. Awalnya kelihatan keren, tapi ujungnya sampai Zoar. Zoar artinya adalah kesia-siaan, binasa. Saya punya visi, tapi karena saya ada di bawah gembala, saya biarkan visi saya itu melebur dengan visinya. Dan saya ikuti dia. Saya satukan visi di dalam menggembalakan gereja ini. Supaya anugerah yang sudah dia dapatkan dari Tuhan itu juga mengalir ke gereja ini. Amin. Supaya kita punya tudung rohani. Kalau ada apa-apa, kita tinggal kembali ke beliau. Hidup itu ringan. Katakan amin. Yang ketiga, setia. Yang pertama apa? Truth atau kebenaran. Katakan kebenaran. Yang kedua, trust atau bisa dipercaya. Yang ketiga, faithful atau setia. Yang terakhir, Tuhan Yesus memberkati. Ya. Aduh, luar biasa. Ada yang udah mau berdiri kagak jadi dah. Yuk, nggak mau pulang? Ayo dong bangun. All my life you have been faithful. All my life you have been so good. With every breath that I am
demi kami beroleh hidup, demi kami beroleh kebenaran, demi kami agar kami bisa masuk dalam hadirat-Mu, masuk dalam ruang Maha Kudus-Mu, naik ke gunung Kudus-Mu, Sidiana Namaso, kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Dia mengambil roti. Mari angkat roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya. Dan Dia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Yesus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Demikian juga Dia mengambil cawan sesudah makan. Mari angkat cawan dan berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Kasih-kasih Kristus. Bukankah anggur yang ada dalam cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Ucapkan syukur, katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih, terima kasih. Haleluya. Kedua tanganmu, pulanglah di dalam kebenaran dan teruslah berjalan di dalam kebenaran sehingga engkau menjadi pribadi-pribadi yang bisa dipercaya, bukan hanya saat ini, bahkan terus setia seumur hidupmu. Angkat tanganmu, biar berkat damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, kasih dan cinta Tuhan Yesus, persekutuan, pertolongan, perlindungan dan kuasa dari Allah Roh Kudus menyertaimu mulai hari ini bahkan sampai selamanya. Yang bersama percaya bersama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya. Sampai jumpa minggu yang akan datang. Haleluya, puji Tuhan. Jangan lupa tanggal 14 ada seminar atau seminar tentang penyakit kanker, ya, pembunuh, salah satu pembunuh terbesar. Ya, kita bersama-sama supaya kita mengerti. Tuhan Yesus memberkati.